karakter majikan itu tidak diperlukan. Nah, perempuan budak itu punya keluarga. Ya keluarganya itu yang diperlukan. Bukan majikan, bukan pemilik itu. Ini khusus dalam pernikahan ya. Karena pemilik budak itu bukan keluarga. Orang lain yang menguasai jiwa raganya karena membeli. Tapi ikatan batin itu bukan sama dia, tapi sama keluarganya perempuan ini. Paham ya? Jadi apakah orang yang memiliki budak itu menyetujui pernikahan mereka, pernikahan dia atau tidak? Itu dia tidak terpengaruh karena itu bukan urusan dia, tapi urusan keluarga dari budak itu. Maka yang menjadi wali apabila budak perempuan ini masih punya ayah, ya maka ayahnya atau keluarga lakinya yang menjadi wali, bukan pemilik ini, bukan. Ini urusan pernikahan. Tapi kalau urusan bukan urusan pernikahan, maka bendoro ini punya kekuasaan bebas terhadap perempuan budak ini. Misalnya mengenai makan, mengenai kehidupan, mengenai pekerjaan, mengenai apapun itu sudah menjadi tanggungan dari pemilik budak ini. Tapi kalau pernikahan ini urusan keluarga. Paham ya? Nah sekarang membahas tentang keluarga. Wa olal lulati utai luwih utamane pira-pira wali ya iku al abu bapak. Sebaik-baik yang menjadi wali dalam menikahkan seorang anak perempuan, yang terbaik itu peringkat yang pertama adalah al-abu, bapak. Bapak sendiri, bukan bapak tiri. Pokoknya hubungan darah. Yang menjadi wali itu yang lebih baik, yang pertama, tingkatan pertama adalah bapak. Bapak sekandung, bukan bapak tiri. Bukan bapak sambung, tapi bapak kandung. Maka ini jelas ketika pengantin perempuan ini seorang budak, maka antara budak perempuan ini ketika nikah dengan majikan ini sementara dipisah, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan majikan. Ngerti? Paham? Kemudian Summa ibnul akhi nuli anak lanange dulur lil abi kedue bapak, anak lanange dulur lil abi dulur kedue bapak. Kemudian kalau bapaknya sendiri itu tidak ada, maka anak saudara dari bapaknya, anak laki-laki dari saudara bapaknya. Berarti siapa? Berarti bapak punya saudara laki-laki, punya kakak misalkan, yaitu kakak dari bapaknya itu yang menjadi wali. Atau punya saudara laki-laki bapaknya itu seorang adik, yaitu adiknya itu yang menjadi wali. Berarti walinya adalah keponakan. Karena bapaknya sendiri nggak ada, meninggal dunia, maka kakaknya bapaknya yang laki-laki atau adiknya
bapaknya laki-laki itu yang menjadi wali. Itu yang pertama. Yang pertama siapa tadi? Bapaknya. Kemudian apabila tidak ada maka ya orang laki-laki dari saudara bapaknya. Bisa kakaknya bapaknya, bisa adiknya bapaknya. Sumal jadu nuli kakek. Kalau saudara laki-laki dari bapaknya, kakaknya bapaknya atau adiknya bapaknya nggak ada, maka yang menjadi wali berikutnya adalah jad, kakek. Siapa kakek itu? Abul abi, bapaknya bapak. Bapaknya bapak. Bapaknya yang nikah itu. Berarti kakek. Berarti apabila bapaknya nggak ada, nggak punya saudara laki-laki, nggak punya adik laki-laki, nggak punya kakak laki-laki, maka ya kakeknya itu yang kakek dari siapa sih? Kakek dari perempuan ini, kakek dari pengantin perempuan yang menjadi wali. Sumal akhu nuli dulur lanang lil abi kedue bapak wal umi lan dulur lanang kedue mak. Kemudian kalau kakek nggak ada dari urutan keluarga laki-laki nggak ada, dari jalur bapak nggak ada ya, nggak ada yang laki-laki. Jadi anak perempuan ini dari jalur bapak, bapaknya nggak ada, kemudian ke atas nggak ada laki-laki, semua wadon kabeh. Maka kemudian sumal akhu lil abi. Sumal akhu lil abi, saudara dari bapak. Saudara dari bapak. Baik tadi ngeliwat ya, melencung. Nomor satu siapa? Bapak. Kemudian nomor dua kakek. Ya Pak Iki nerangkan tadi melencung. Nomor satu bapak, nomor dua kakek, kemudian sumal akhulil abi, kemudian nomor tiga saudara laki-laki dari bapak, adiknya bapaknya atau kakaknya bapaknya. Kemudian saudara laki-laki dari ibu. Bila dari jalur bapaknya nggak ada yang laki-laki, maka saudara dari ibunya yang laki-laki. Dari jalur laki-laki dari ibu, misalkan ibunya punya saudara laki-laki, yaitu karena dari jalur bapaknya pengantin perempuan ini nggak ada dari jalur bapak, maka diambil dari jalur ibunya. Ibunya punya adik laki-laki, yaitu ibunya punya kakak ya misalkan, yaitu. Nah, kemudian ditulis atau ditirukan cara muradai. Ojo memengan. Sumal akhu nuli dulur lanang lil abi kadue bapak. Diulang-ulang. Sumal akhu nuli dulur lanang lil abi kadue bapak. Berarti ke bawah. Misalkan bapaknya nggak ada, kemudian bapaknya punya kakak atau punya adik. Nah, keduanya ini nggak ada. Kakaknya bapaknya nggak ada, adiknya bapaknya nggak ada. Nah, adik bapak atau kakak bapak ini punya anak, ya kan? Turunkan. Maka yang laki-laki ini dari pihak kakaknya atau dari pihak adiknya, yang laki-laki pokoknya. Ini dari jalur bapaknya.
anaknya dari keluarga, anaknya dari saudara bapaknya ini. Paham ya? Berarti keponakan apa sepupu? Sepupu ya, berarti sepupu ya. Sepupu. Karena saudara bapaknya, kakaknya bapaknya atau adiknya bapaknya ke anaknya bapaknya yang pengantin ini keponakan. Tapi kalau sudah anak laki-lakinya dari kakaknya bapaknya ini sudah sepupu. Sepupu laki-laki. Paham ya? Suma ibnul akhi nuli anak lanange dulur lanang lil abi kadue bapak wal umi lan ibu. Kemudian yang menjadi wali yang berikutnya saudara laki-laki dari bapak. Muter-muter keterangan ini. Saudara laki-laki dari bapak. Saudara laki-laki dari bapak. Ya pokoknya intinya pokoknya bapaknya enggak ada, punyakah bapak ini adik? Punya. Kemudian punya anak, adiknya ini punya. Ya, laki-laki tapi sudah mati. Kemudian punya anak yang mati, punya yaitu padahal nggak kenal sama pengantinnya, nggak kenal karena memang jauh, tapi dialah yang harus dicari. Bapaknya nggak ada, bapak punya kakak misalkan, punya kakak kemudian sudah punya anak, ini mati anaknya yang harus wali. Misalkan anaknya ini punya anak lagi, mati yang bawah, padahal nggak kenal sama pengantin baru, nggak kenal, tapi itu harus dicari. Misalnya sampai ke bawah, pokoknya kenal, saudara dicari-cari, itu punya anak dulu, pokoknya harus dicari yang pihak laki. Berarti kalau sepupu ya berarti tunggal buyut, berarti apa itu namanya? Ya pokoknya itulah diambil dari pihak laki-laki, baik dari jalur ibunya atau dari jalur bapaknya, diambil pokoknya laki-laki. Sampai ketemu. Dari dua keturunan misalnya, dari dua cabang bapak, cabang saudara bapak, cabang dari anaknya saudara bapak. Terus dicari pokoknya dari pihak laki. Dari jalur laki yang laki dan dari jalur ibu yang laki sampai ke bawah. Ini lagi. Summa ibnul akhi, ini lagi ibnul akhi tok lil abi. Enggak mari-mari. Summa ibnul akhi nuli anak lanange dulur lanang dari bapak. Nah ini sudah ya, berarti anak laki-laki dari saudara bapaknya. Berarti keponakan tadi ya, keponakan dari pengantin putri, keponakannya yang laki-laki, keponakan yang laki-laki. Kalau keponakan masih kenal ya. Kalau keponakan itu masih kenal, itu mbak saya dari kakak bapak saya misalkan gitu ya, dari adik bapak saya gitu. Masih kenal ke keponakan, masih dekat. Itu yang menjadi wali. Sumal amu nuli paman. Sumal amu, ayo resa titisa juga sakang ngoca kitab kalah sirana. Sumal amu nuli paman.
Berarti kalau nggak ada tak marbutoh itu laki paman. Kalau ada tak itu BB. Paman itu berarti saudara ayah, adik maupun kakaknya ayah. Ya, kembali lagi keterangannya muter-muter. Kamu itu paman dari perempuan, paman dari pengantin perempuan ini. Paman itu berarti saudara laki-laki dari bapaknya, baik kakaknya bapak atau adiknya bapak. Atau juga saudara laki-laki dari atau bibik. Bibik saya nggak boleh ya bibik ya, paman itu ya, tanpa ada tamar butuh paman pokoknya. Maksudnya atau saudara laki-laki dari ibunya, paman dari jalur ibu, paman dari jalur ibu. Itu siapa, Nduk? Misalkan itu siapa, Nduk? Paman saya. Dari jalur siapa? Paman dari ibu saya. Itu siapa, Nduk? Walinya paman atau Pak Le atau Pak D ya. Apabila kakaknya ibunya itu Pak Le, apabila adiknya ibunya itu apabila kakaknya ibu itu Pak D, apabila adiknya ibu dari Pak Le. Itu siapa Le? Nduk, walinya Pak Le. Ya. Pak D dari bapak atau dari ibu, itulah namanya paman. Pak Le bapak cilik, Pak D bapak gede. Berarti Pak D itu kakaknya bapak, kalau Pak Le bapak cilik itu adiknya bapak. Nah, kemudian yang terakhir yang menjadi wali summa ibnu nuli anak lanange paman. Berarti anak lanangnya saudara laki-laki dari bapak atau dari ibu yang laki-laki itu yang menjadi wali dari pengantin perempuan. Yang apabila dari bapaknya sendiri tidak ada, maka ke bawah diambil dari laki-laki, anak-anaknya, kemudian ke atas yang laki-laki juga diambil asalkan itu laki-laki. Maka penting ya, jadi umpamanya ada keluarga punya anak perempuan kabeh, itu sulit ya. Maka kedepannya memikir siapa besok yang menjadi wali kalian ini siapa. Punya anak 4 perempuan semua. Apabila bapak kamu nggak ada, siapa yang wali ini? Siapa yang menjadi wali? Ini yang susah ibunya. Bapak kamu nggak ada, kamu nggak punya saudara laki-laki, bingung yang menjadi wali bila 4 perempuan, anak perempuan ini menjadi membutuhkan wali, sulit. Ya. Sementara ibunya tidak punya saudara laki-laki. Ibunya tidak punya saudara laki-laki, misalkan kabeh wadon. Maka betapa sedihnya seorang ibu bila menikahkan anak putrinya kesulitan menjadi wali dari pihak laki-laki. Ibunya sendiri nggak punya saudara laki-laki, bapaknya sendiri misalkan nggak punya saudara laki-laki, perempuan semuanya, anaknya pun tidak ada yang laki-laki. Maka alternatif ya walinya itu harus wali hakim. Wali hakim, wali yang diambilkan dari pengadilan yang dapat dipercaya sebagai wali dari pernikahan seorang perempuan yang sama sekali tidak punya wali laki-laki ya. Maka yang menempati sebagai wali keluarga perempuan adalah hakim. Itu kalau terjadi. Tapi masa sih satu orang pun gak ada laki-laki dari keluarga besar? Daha ala hadza tartibi ing atase iki urutan. Jadi urutan dari atas bapak, kakek, kemudian laki-laki dari saudara bapak atau laki-laki dari saudara ibu, kemudian anak dari saudara laki-lakinya bapak dari ibu ke bawah dan seterusnya asalkan laki-laki. Itulah ada urutan ya. Fa idza udimat,
Faida utimat moko nalika ora dianani apa al asobatu pira-pira asobat artinya enggak ada wali-wali dari perempuan itu seorang laki-laki, enggak ada pihak laki-laki. Apabila dari pihak perempuan itu tidak ada sama sekali keluarga laki-laki tadi itu yang baru Paikin ceritakan nih, misalkan tadi itu tidak ada laki-laki. Pal maula, maka yang lebih baik menjadi wali apabila pengantin itu seorang wanita yang budak. Ini ya budak. Apabila yang menjadi pengantin itu seorang budak, perempuan itu budak, maka ketika tidak punya bapak, budak ini tidak punya bapak, tidak punya kakek, semuanya perempuan, laki-laki itu semuanya mati, maka bukan hakim. Ini apabila budak ya, maka bukan hakim, tapi al-mu'tik, orang yang memerdekakan, bukan orang yang membeli. Kalau orang yang membeli itu masih statusnya penjajah, masih menguasai kehidupan. Kalau orang yang membeli perempuan, majikan membeli seorang perempuan, ya itu kenapa tidak dijadikan wali? Karena statusnya dia menguasai jiwa raga perempuan itu, penjajah. Maka bukan dia menjadi wali, tapi al-mu'tik, bila perempuan ini ada yang memerdekakan, ada yang membebaskan. Bukan membeli yang kedua, bukan membeli berikutnya, bukan dijual berikutnya, tapi dibeli dari majikan ini, perempuan ini, kemudian dibebaskan sebagai seorang huriyah, sebagai seorang perempuan yang bebas. Maka yang menjadi wali dia. Bukan pemilik yang membeli itu, tapi yang membebaskan. Membeli dari yang mempunyai, kemudian dibeli dengan harta yang besar, kemudian dibebaskan. Maka dialah yang menjadi wali, bukan hakim. Tapi kalau perempuan bukan budak, maka ketika tidak ada laki-laki sama sekali, tidak ada sobat, pihak laki-laki enggak ada, maka hakimlah yang menjadi wali. Paham ya dari sini ya? Sumal asobatuhu, sumal hakimu. Asobat ini, yang dimaksud asobat adalah orang-orang yang bukan saudara, tapi berbuat baik kepada perempuan yang kebetulan nikah. Bukan saudara, tapi pernah berbuat baik kepada siapa? Kepada perempuan yang budak ini. Pernah berbuat baik. Termasuk orang yang memerdekanya itu yang berbuat baik, maka itu menjadi wali. Misalkan seorang budak ini dalam ceritanya, ya, sebagian umurnya misalkan perempuan budak ini sebelum dia menjadi budak, sebelum dijual oleh orang tuanya misalkan ke orang lain, ya, ada orang lain laki-laki yang pernah berbuat baik kepada dia, sangat baik kepada dia sebelum dia menjadi budak, sangat berbuat baik, sangat baik. Maka ketika dia tidak ada yang membebaskan, ya kan yang menjadi wali orang yang pernah berbuat baik itu. Sementara statusnya dia masih seorang budak, maka yang menjadi wali orang yang pernah membantu, menolong dia semasa belum menjadi budak itu. Maka dia yang berhak menjadi wali. Pokoknya yang memiliki budak itu enggak ada kaitannya sama sekali dengan
perempuan budaknya itu dalam masalah pernikahan. Dilepas dulu. Berarti ya. Kemudian apabila semua itu enggak ada, yang berbuat baik itu enggak ada, perempuan budak ini atau tidak ada yang membebaskan, maka otomatis tidak ada, ya maka baru kemudian hakim. Maka kemudian hakim. Jadi budak, perempuan budak itu hakim pun juga harus ikut turun tangan menjadi wali bila budak ini masih statusnya seorang budak, tidak kemudian ada yang membebaskan, tidak ada dalam kisahnya orang yang pernah baik kepada dia, enggak ada sama sekali, statusnya tetap budak, dikuasai, maka hakimlah yang menjadi walinya. Itu perempuan budak atau perempuan yang tidak budak. Perempuan muslim, pengantin muslim atau pengantin perempuan yang bukan muslim. Apabila dari pihak laki-laki enggak ada, maka hakimlah yang harus menjadi wali. Paham ya? Baik pengantin perempuan itu seorang Islam atau tidak orang Islam. Itu alternatif yang terakhir, hakim. Wallahualam bishawab. Fatihah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan ora? Iya, so engkon patana engkon kan pae dengan edit.